Nah Bu, kalau kita sebagai perempuan tersebut gitu, apa sih yang harus kita sikapi ya? Bagaimana kita harus menyikapi keadaan seperti itu tanpa harus kasih tahu bahwa gue kuat loh apa-apa gitu. Nggak diem, nggak boleh diem. Mesti Berusaha terus mesti ngomong, karena tidak semua orang paham dengan persoalan itu. Pengalaman perempuan itu hanya dirasakan perempuan. Maka kalau perempuan itu tidak mau menyampaikan, orang lain jangan dianggap mau mengerti tentang keadaanmu. Jangan kita kayak menganggap semua orang mengerti persoalan kita. Maka keberanian untuk bicara itu penting. Ngomong aja. Diterima atau enggak itu urusan lain. Ngomong dulu. Karena kan ada juga istilah bahwa kalau perempuan itu kalau tidak dikasih kesempatan, tidak dikasih waktu ngomong, jangan ngomong ya, nggak sopan. Minta. Gitu. Minta. Kalau saya kalau saya minta. Jadi gini. Tapi saya pernah loh Bu, udah begini, dilewatin mic-nya. Karena begini terus loh. Karena begini juga masih ada anggapan gitu ya, perempuan itu kan bagusnya itu nggak reaktif gitu ya, nggak agresif. Karena perempuan itu mestinya kan lebih baik yang kalau anak sekarang itu jangan nembak lah gitu ya, ditembak aja gitu. Nah artinya jangan agresif lah perempuan itu. Tapi itu menurut saya cara untuk melakukan pembungkaman, karena melihat perempuan tadi lemah. Ngapain sih perempuan ngomong, nggak penting, omongannya pun nggak perlu didengarkan, masih ada yang begitu. Nah tapi sekarang kita tuh patut bersyukur loh dengan pemerintah juga udah membuat berbagai kebijakan untuk memberikan dukungan pada perempuan ya, supaya nggak takut speak up. Ada departemen yang secara khusus ya. Mau diakui atau tidak, sekarang ini perempuan yang berani menyuarakan kondisinya itu sudah lebih terbuka, sudah sangat terbuka. Maka tadi kalau masih ada yang merasa khawatir, takut, ya kita mesti sama-sama ngingetin aja, lebih ngingetin aja. Enggak lah, dengan pengalamanmu sebagai perempuan itu bahkan bisa menjadi sebuah inisiatif baru untuk memberikan dukungan pada perempuan yang misalnya masih belum sampai di situ gitu. Kita nggak usah ngata-ngatain dia, tapi ayo kita dukung mereka. Iya, gitu sih. Saya nggak bilang bagaimana mendobrak ya, tapi bagaimana kita juga harus memikirkan bahwa seperti misalnya kita kembali lagi ke pemerintahan ya, kan ada kuota untuk perempuan gitu kan, itu kan sebenarnya it's not fair gitu. Betul nggak bahwa orang melihat kelemahan kita, justru kelemahan itu menjadi satu kekuatan kita? Gitu. Benar. Kalau itu saya setuju Mbak, bahwa perempuan tuh nggak perlu dikasihani. Perempuan sebetulnya memang nggak rentan Mbak. Perempuan itu bukan kelompok rentan, tapi dia rentan karena diskriminasi gender. Maka yang tadi Mbak sampaikan, nggak perlulah dikasih kuota-kuota gitu ya. Buat perempuan kelompok tertentu, iya. Buat perempuan di kelompok tertentu iya. Misalnya akses pendidikannya udah oke nih. Dia udah sekolah tinggi nih, sampai sarjana gitu. Gak perlu afirmasi menurut saya. Gak usah perlu dukungan yang secara spesifik gitu ya. Dia sarjana, S2, S3, ya udahlah, dia harus berjuang sendiri gitu. Tapi afirmasi ini masih diperlukan untuk perempuan-perempuan yang memang sejak awal akses partisipasinya gak dapat atau terkurangi. Jadi kan kalau kita bicara perspektif perempuan, sebetulnya bukan hanya diberikan oleh perempuan secara biologis ya. Laki-laki yang mempunyai paradigm yang bagus, punya paradigma yang bagus terhadap pemahaman yang bagus soal kerentanan perempuan itu juga punya kontribusi yang besar untuk mengeluarkan perempuan dari stigmatisasi dan lainnya gitu. Jadi kembali yang tadi saya sampaikan, afirmasi itu sangat-sangat diperlukan untuk saat ini, terutama memperhatikan kondisi perempuan yang masih beragam tadi. Dia belum homogen situasinya. Itu aja sih. Kalau pada isu tertentu misalnya ya, perempuan dan bisnis misalnya, perempuan dan pengembangan ekonomi, tapi itu kelompok ekonomi ke atas yang udah di Kadin misalnya atau apalah ya, itu kan udah perempuan-perempuan hebat, udah biar tarung aja gitu kalau saya mah gitu. Tapi kalau misalnya akses perempuan pada partai politik, itu masih perlu dukungan Mbak, karena memang situasi perempuan yang sebelumnya itu hanya di ranah rumah, iya kan, perempuan itu kan memang dari dulunya ya lu di rumah aja gitu ya. Maka ketika dia keluar rumah itu takes time Mbak, butuh percaya diri, bukan hanya butuh modal, butuh percaya diri. Betul. Bahkan apa Mbak,
banyak loh perempuan-perempuan hebat dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, belum tentu dia bisa bicara. Betul. Setuju itu. Benar. Kalaupun bicara, kadang-kadang yang dibicarakan bukan yang bukan yang dibutuhkan gitu, dia ngomong aja untuk dirinya sendiri gitu. Jadi maksud saya, maka yang kayak gini-gini itu masih memerlukan afirmasi gitu. Makanya dukungan untuk terus mengajak teman-teman perempuan kita ya untuk ayo sama-sama gitu ya. Karena kan kalau sekarang ini pemerintah kan lagi mengupayakan SDGs ya, 50-50 ya gitu. Jadi saya sudah sampaikan sih, aduh kalau kita sign 50-50 itu berat loh gitu, berat ya. Tapi yang namanya pemerintah kan memang punya nilai ideal ya, punya nilai ideal ya. Sekuat tenaga kita juga memberikan dukungan pada pemerintah supaya ini terwujud gitu. Maka yang tertinggal tadi harus didukung. Harus didukung karena belajar dari pengalaman perempuan tadi, ketika hamil itu udah persoalan yang butuh dukungan. Kita mens gitu ya, hamil juga begitu, ketika melahirkan apalagi. Iya. Dia mulai dari peristiwa yang dia harus kadang-kadang diminta untuk memilih. Saya 3 atau 4 minggu yang lalu mendengarkan melalui salah satu stasiun radio gitu ya, dia harus resign karena dia harus memastikan kesehatan bayi yang baru dilahirkan ketimbang memilih profesi. Nah yang kayak gitu-gitu buat perempuan itu kan hal yang nggak mudah ya. Betul. Di satu sisi karir yang sedang naik daun gitu ya, menanjak, tapi di sisi lain dia punya pilihan gitu. Dan bagusnya waktu itu yang saya dengar bagus sih contoh yang dia sampaikan itu, ini kesepakatan dengan suaminya. Karena suaminya juga mau mundur kalau istrinya mau lanjut gitu loh. Jadi ada kesepakatan di dalam keluarga itu. Jadi dia tidak dipaksa untuk mundur, enggak. Tapi suaminya menanyakan, ini harus ada yang merelakan salah satu karena anaknya berkebutuhan khusus. Betul. Gitu. Dan ini anak yang digadang-gadang udah sangat lama gitu. Jadi mau nggak mau ada yang ini. Lalu gimana nih? Siapa yang memilih di luar rumah lebih banyak gitu? Siapa yang di dalam? Akhirnya istrinya memilih saya gitu, walaupun saya nanti tetap akan mengerjakan dan dari rumah. Ada upaya. Itu kan bagus banget ya. Ada komunikasi. Tapi yang mau saya sampaikan, ketika melahirkan itu juga punya persoalan yang luar biasa karena dipersepsikan oleh banyak orang. Saya nggak usah ngeklaim dari kelompok mana, selalu menganggap ketika bayi sudah lahir itu menjadi tanggung jawab ibu saja gitu. Oh iya, tidak bisa ya. Nah, ini persoalan kita, bukan hanya persoalan saya, persoalan kita semua gitu. Karena menganggap kalau laki-laki itu nggak bagus kalau ikut merawat bayi, itu kan masih ada. Walaupun yang kelompok milenial kita lihat kan, kelompok bapak-bapak baru itu kan udah mulai merubah dengan memberi contoh yang sangat banyak. Meskipun yang kelompok lama ini juga masih ada yang tabu, ngapain laki-laki ke dapur kayak gitu-gitu ngurusin susu bayi, nggak banget gitu. Maka kita mesti ngedukung nih pada bapak-bapak yang membuat pola baru dalam kehidupan berkeluarga ketika si merawat anak ini gitu. Nah, jadi pengalaman perempuan dari menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, ini pengalaman yang menurut saya masing-masing ini memberi inspirasi cara memperbaiki kehidupan perempuan. Luar biasa. Dan kehidupan keluarga dan kehidupan bangsa. Menurut saya, kalau negara ini tidak memperhatikan perempuan dari pengalaman perempuan, maka jangan harap perempuan-perempuan ini bisa menjadi seseorang, bisa menjadi someone. Dia bisa menjadi no one loh. Nggak ada manfaatnya perempuan itu lahir. Bayangin kalau manusia lahir nggak ada manfaatnya. Kan sedih banget Mbak. Betul. Karena kita semua meyakini dari agama apapun, orang yang dilahirkan, kalau di agama saya itu khalifah fil ard ya. Dia menjadi khalifah di dunia ini pasti ada tujuannya. Ada misinya. Ada misinya. Maka kalau yang tadi pengalaman hidup perempuan dari mens, hamil, melahirkan, menyusui, ini tidak didukung, tidak diperhatikan, habis tuh perempuan. Dia harus sendiri memperhatikan kebutuhannya. Makanya jangan heran kalau masih ada kematian ibu hamil. Betul. Kematian ibu melahirkan. Anak-anak yang dilahirkan stunting. Betul. Ya, karena kurang perhatian. Itu bisa dilatar belakangi oleh minimnya perhatian pada ini.
gitu. Apalagi yang menganggap pengalaman hidup perempuan yang spesifik ini dianggap sebagai kelemahan perempuan. Nah, gila enggak? Nah, itu betul. Ini justru dianggap kelemahan perempuan. Lah, emang salah lu loh? Kok salah lu? Emang kita jadinya perempuan kok. Jadi tapi dia juga lupa yang bicara tuh, Bu. Bahwa dia lahir dari seorang dia lahir dari perempuan, dia lupa kalau nggak ada perempuan dia nggak ada. Itu loh, makanya saya bilang mestinya siapapun memperhatikan pengalaman hidup perempuan ini sebagai sebuah inisiatif untuk membangun perempuan, mendukung perempuan gitu ya, dan mengupayakan agar semua aspek pembangunan ini memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan ini. So kalau enggak kan, yang kedua bahkan negara harus memperhatikan secara serius soal kebutuhan spesifik perempuan ini, karena kalau enggak ya itu nggak ada kemanusiaan, Mbak, nggak ada yang namanya keadilan dan kemanusiaan itu, karena kemanusiaan berapa tuh ya? Jadi ingat ada kedua hari pahlawan loh. Kelima itu keadilan buat perempuan. Kemanusiaan itu adalah sila kedua. Iya, betul. Jadi ketika kita berkemanusiaan itu sebetulnya berketuhanan, karena kita semua lah meyakini ya, tidak ada sifat Tuhan, tidak ada dari agama apapun yang tidak memperhatikan soal bagaimana kehidupan sesama. Betul. Itu makanya. Dan ketika bicara keadilan mesti substantif. Apa keadilan substantif? Bukan melihat orang dan orang saja, melihat pengalaman hidup perempuan. Sebenarnya kan masing-masing kita mempunyai komunitas walaupun nggak besar, pasti mempunyai komunitas kecil. Dan itu cara kita untuk legacy kita ya, karena kita kan nggak bisa selalu bertemu dengan mereka. Harapannya mereka bisa membaca, karena akses pada broadcast kan juga nggak semua ya. Tapi kalau membaca, nah nanti sebenarnya ada ini Bu, nanti Ibu punya buku banyak yang itu bisa dijadikan audiobook gitu Bu. Sekarang juga kan zamannya audiobook ya, jadi bukunya Ibu itu dibacakan. Ya, bisa juga. Karena apa? Karena orang sudah tidak mempunyai waktu untuk membaca dan juga tidak mempunyai waktu untuk duduk nongkrong di depan TV. Jadi sembari dia nunggu teman, sembari didengerin. Bagus tuh. Jadi itu ada audiobook ya, kita nanti mau develop juga sih Bu, ya seperti itu. Kalau saya sih tertarik dengan buku anak-anak. Ya, kalau itu banyak kan. Buku anak-anak yang cuma berapa lembar, ya kan? Maksudnya nggak setebal ini, tapi dibacakannya enak dan untuk anak-anak sebagai generasi muda. Salah membacakan kan salah arti Bu sebenarnya. Itu juga peran ibu kan, peran perempuan. Coba tiap hari dia bercerita apapun itu, walaupun ujung-ujungnya si ayam, si bebek, si apa itu kan, tapi dia bercerita sesuatu kebaikan lah maksudnya. Ini cucu saya lagi senang Princess nih hari ini. Ya kan? Gitu. Jadi bukunya sampai kumel. Nah, itu kan juga minta bacain kalau dia belum bisa baca kan Bu. Iya. Oh dia enggak Mbak. Jadi dia nggak bisa baca. Tapi karena dia listen yang diceritain sama mamanya gitu ya. Maka kalau mamanya salah di halaman ini, harusnya ini dia tahu. Belum selesai loh. Belum selesai yang di sini, padahal dia nggak bisa baca, Mbak. Jadi dia udah ngerti sampai karena hafal aja. Hafal yang disampaikan karena berulang-ulang si buku ini dipegang itu kalau dia lagi suka cerita itu. Strategi yang bagus tuh Bu. Berulang-ulang. Strategi bagus tuh Bu. Jadi ini kan diulang lagi sampai dia hafal kan. Sehingga dia udah tahu nih per halaman ini dia sedang cerita apa gitu. Tapi Bu, kalau di mana-mana, nggak cuma di Indonesia kan, di luar sana juga sama. Kalau orang melihat kita seperti sekuat sekarang ini tuh pengalaman di belakang itu banyak banget. Karena saya bingung juga ya, hidup kok harus beradaptasi antara laki dan perempuan. Di rumah saja sudah ada bapak sama ibu kan. Ya kalau saya ya, itu memang lebih baik saya lebih memilih adaptasi. Gitu. Jadi karena kan sifat orang ya ingin terlihat sendiri gitu. Ingin paling itu. Nah, ini kan harus direm, Mbak. Supaya kita nggak otoriter, supaya kita nggak sok jago, nggak sok pinter, nggak sok paling gitu. Karena kita perlu meyakini bahwa di luar sana banyak orang yang lebih jago dari kita, lebih banyak punya pengetahuan gitu.
Maka yang pertama kali dilakukan itu adaptif menurut saya. Kita menyelami dulu tuh, tahu dulu di situasi di situ gitu. Gak usah ngumbar dulu gitu kalau saya. Saya biasanya begitu sih, walaupun kadang-kadang juga kecelakaan. Ada aja situasi yang membuat kita udah nggak gergeten gitu ya. Wah, udah nggak ambil aja, nggak tahan gitu. Padahal sebenarnya itu merugikan kita. Yang kayak gitu buat saya merugikan gitu. Dan dulu tuh orang tua tuh selalu mengajarkan begini. Kalau ada satu orang suka sama kita, memuji-muji nih, siap-siap 4 sebetulnya nggak suka. Harus menghitung begitu. Kita mempersepsikan, satu orang memuji kamu, itu artinya 4 nggak suka. Ini sebetulnya adaptasi tadi. Makanya cobalah kamu ikut dulu gitu. Ikut dulu, walaupun tadi kita sebagai orang tuh mesti juga punya pegangan. Nggak adaptif terus dia kayak melted gitu. Enggak, jangan. Tapi menyelamilah tentang mereka, apalagi di komunitas-komunitas baru yang kita apalagi kita nggak punya pengetahuan di situ, nggak punya background di situ gitu ya. Ya udah ikutin aja dulu gitu. Kayak saya pernah diajak ke diskotik. Itu kan nggak saya banget kan, Pak. Maksudnya gini, nggak saya itu bukan saya nggak suka waktu ya. masih muda kan? Atau enggak? Baru-baru ini juga masih? Enggak baru-baru ini sih. Tapi itu ya adalah 10 tahun yang lalu gitu ya. Maksud saya bukan orang yang seneng ke tempat-tempat kayak begitu. Bukan nggak seneng ya, belum pernah. Belum pernah. Enjoy lah sebenarnya ya. Bukan, belum pernah. Belum pernah saya kehidupan malam itu saya nggak tahu, kayak apa sih kayak gitu-gitu. Saya cuma ngelihatnya di film. Tapi kan saya nggak tahu faktanya kayak apa gitu ya. Buat teman-teman saya yang masuk ke situ ya dia langsung aja ngedance apa ya, terus di mana, terus ya amin. Saya tuh kayak orang bingung loh, Mbak. Tapi kan saya juga nggak mau kelihatan norak-norak amat, meskipun saya yakin dengan maaf nih cara berpakaian saya gitu. Bukannya saya dianggap sebagai pengunjung loh, Mbak. Orang mungkin mempertanyakan kayak saya nyari anak saya. Kayak saya lagi kehilangan anak, lagi nyari-nyari gitu. Jadi semua itu mata langsung zet gitu. Semua langsung mata zet gitu. Nah, menurut saya itulah cara saya harus mengadaptasi tadi. Saya nggak usah norak-norak amat, nggak usah terlampau menonjolkan saya bahwa saya ini pendatang baru yang perlu perhatian, nggak perlu juga begitu gitu loh. Maksud saya adaptif tuh kayak gitu. Ya udah saya duduk aja di tempat yang tidak terlampau tersorot gitu. Karena kalau tersorot juga orang lagi nanti ini emak mau ngapain gitu. Minum enggak gitu ya, ngedance enggak. Nggak ngebayangin loh. Kebayang kan? Tapi buat saya itu pengalaman berharga buat saya. Saya menjadi tahu lah ya seperti apa kehidupan malam gitu ya. Dan saya juga tahu ya, saya kan nggak perlu juga mengenal mereka siapa gitu. Toh juga mereka nggak mengenal saya gitu ya. Jadi ya silakan saja gitu. Tapi yang kemudian ketika ada satu kasus gitu ya Mbak, satu kasus di salah satu wilayah tiba-tiba mengeluarkan peraturan daerah yang menutup tempat-tempat seperti itu, saya mempertanyakan, kenapa ditutup? Apa yang salah? Orang kalau yang saya lihat ya cuman minum dan joget-joget kok gitu. Ini saya lagi nggak ngomongin dosa dan dosa loh ya, karena kalau dibawa ke sana udah selesai nih. Udah nggak boleh dosa. Jangan dulu belum sampai Bu. Dan juga bukan kapasitas saya bukan bunyai gitu ya. Jadi saya mempersoalkan cara penutupan begitu ya, karena yang saya lihat di situ banyak orang yang bekerja kan, yang nyiapin, yang ngejual minuman. Yang main DJ-nya itu gitu, yang ngatur musiknya gitu ya, dan bahwa di situ ada yang macem-macem itu bukan kapasitas saya juga gitu. Kalau memang di situ dianggap melanggar keamanan ya gunakan aja aparat keamanan gitu. Tapi saya mempersoalkan persepsi yang mengatakan bahwa di situ semua buruk. Gitu, nggak boleh gitu. Saya bilang terus yang boleh dan yang baik itu yang mana? Persepsi lagi kan? Betul. Jadi satu, saya soal cara mengambil keputusan ditutup itu mestinya mereka diajak ngobrol loh. Jadi sebelum ditutup tuh mestinya kan diajak ngobrol dulu. Kamu boleh buka tapi begini Betul. Gitu. Yang kamu lakukan tuh ada yang melanggar loh. Kebetulan yang saya lihat waktu itu nggak ada yang melanggar. Kalau orang joget-joget ya biasa aja sih. Di rumah juga joget-joget lah gitu. Biasa aja. Cuman itu di panggung dangdut. Makanya. Di lapangan bola. Cuman ini ruangannya tertutup gitu.
Loh, kalau misalnya di situ ada aktivitas lain selain yang yang dia minta izin, ya itu yang diurus, bukan langsung ditutup gitu. Kan ada sih Mbak, pemerintah itu atau aparat penegak hukum itu dalam penegakan hukum itu ada yang namanya kewajiban untuk melakukan edukasi pada publik. Gunakan dong edukasi itu dulu. Ini kamu boleh loh, ini nggak boleh. Nah, gara-gara saya pernah ikut itu, saya bisa protes. Tadi loh Mbak, saya bilang, jadi apa yang saya lakukan itu ternyata memberi, tadi pengalaman perempuan ini harusnya juga memberi inspirasi pada negara. Nah, pengalaman saya masuk ke dunia diskotik bisa memberi inspirasi buat saya mengingatkan pemerintah daerah. Saya langsung ketemu Pak Wali Kotanya, jangan langsung ditutup dong, tanya masalahnya apa. Gitu. Kalau memang ada yang salah, edukasi. Punya kewajiban loh pemerintah dan aparat penegak hukum itu mengedukasi, nggak langsung main tutup. Kenapa Bu Nini? Lah di situ tuh banyak orang yang untuk mau hidup. Berapa itu yang nggak bisa berhenti sekolah? Saya bilang nggak bisa ngehidupin anaknya. Nah itu loh maksud saya Mbak. Jadi balik ke yang tadi pertanyaan yang adaptasi itu penting menurut saya. Walaupun kita nggak suka ya kadang-kadang ya. Kok kita disuruh adaptasi sih gitu ya? Tapi menurut saya itu penting. Karena naturally kan mestinya nggak perlu lagi. Iya. Ya, apa bedanya you and me gitu kan? Itu tapi kan boleh dong. Ya kan? Tapi pada akhirnya selalu saja adaptasi itu saya maknai kehati-hatian sih kalau saya. Saya itu memaknai setuju sih. Ya Setuju. kehati-hatian aja buat kita sendiri untuk prepare ya. Karena belum tentu kita tahu mereka tahu kita gitu kan. Jadi ya kalau dia nggak ngerti kita ya mohon dimaafkan, sama dengan kau harus memaafkan ketika aku juga nggak tahu dirimu gitu aja. Iya betul sih. Kayaknya ini banget, humble banget, tapi kan nyesek. Bener, nyesek. Ya kan? Harus butuh waktu. Mestinya kan enggak. Kalau kita memposisikan sama-sama sebagai manusia, enggak perlu itu kan mestinya. Betul, gitu ya. betul. Itu sih sebenarnya. Tapi ya hal-hal kecil seperti yang kita barusan dengar nih Ibu baru jelasin, itu nggak banyak orang yang bercerita soal itu karena itu kan basic banget. Kayak nggak tahu aja sih di rumah sama aja gitu. Itu kan nyeleneh. Iya, karena nggak dianggap bukan persoalan. Tapi sebenarnya kan basic persoalan itu datangnya dari sel yang terkecil yang di rumah. Kalau menurut saya sih sebenarnya. Jadi gini, ada yang menganggap persoalan sebenarnya, tapi karena kadang-kadang mengatasnamakan agama. Jadi agama memang meminta untuk tidak mempersoalkan. Kalau kamu mau masuk surga gitu, jaminannya tuh kamu jangan mempersoalkan hal-hal yang dalam tanda kutip dianggap given. Yang mana tuh yang dianggap given? Misalnya kayak tadi loh Mbak, menstruasi yang kesakitan yang nggak ngerti, kayak saya kan nggak ngerti itu dianggap given, ya udah nggak usah perlu diedukasi. Makanya nggak usah anak-anak SMP diajari kayak gitu-gitu loh Mbak, karena itu tabu. Dulu ngapain sih kayak gitu? Ibu hamil nggak perlu diedukasi, dia harus begini begono, itu alamiah kok, nggak perlu diubah itu. Kalau memang dia melahirkan sukanya ke dukun, walaupun itu permasalahannya banyak, ancaman pada kematiannya tinggi, udah biar aja alami. Ada yang masih berpandangan gitu dan sampai sekarang malah tetap meminta supaya tidak menggunakan pendekatan medis. Padahal Kementerian Kesehatan itu sudah berupaya dengan memberikan pendidikan pada si dukun-dukun ini. Dan itu baru saya dapatkan pada kuliah minggu yang lalu ya. Saya mendapatkan informasi dari mahasiswa. Jadi pengalaman hidup perempuan yang muncul itu tidak dijadikan dasar untuk menginspirasi perubahan, untuk memberikan dukungan pada perempuan, tapi membiarkan perempuan hidup sendiri dengan caranya tanpa ada dukungan sama sekali. Itu. Nah, itu maksud saya yang seperti itu, yang pemikiran yang kayak gitu yang harusnya diubah. It's a lot of work, Bu. And it's a very tough and heavy and ini loh. And kita nggak bisa ngerjain sendiri tuh. Nggak bisa, Mbak. Mesti mencari orang-orang yang sama frekuensinya. Dan butuh tangan negara. Ya. Butuh tangan tetap negara. Harus ada otoritas tinggi ya. Betul, setuju. Butuh tangan negara karena
Nah, itu balik lagi tadi fungsi negara sebagai fasilitator untuk memastikan bahwa orang-orang ini, perempuan-perempuan ini tetap jadi orang. Dia bukan jadi objek dalam kehidupan bernegara ini, dia subjek loh. Betul. Maka perhatikan, karena banyak sekali yang menarik-narik supaya perempuan ini jadi objek aja. Iya. Jadi objek seksual di TV, dijadikan badannya Eksploitasi. badannya dijadikan alat-alat bagian dari pornografi gitu ya. Karena ini bagus, ini tubuh perempuan dijadikan barang-barang yang bernuansa pornografi, ditayangin gitu. Jadi seneng banget karena tadi ya udah gitu aja gitu. Nah, makanya ketika ada yang tarik menarik memberikan pembatasan pada perempuan, tidak memberikan dukungan atas nama agama dan lainnya, perlu negara hadir. Jangan sampai yang begini dibiarin. Perkembangan negara mendukung itu dari tahun ke tahun membaik nggak? Sangat. Perhatiannya sebetulnya sangat bagus, tapi pada saat yang bersamaan yang ingin menarik lagi itu juga tinggi. Di situ, Mbak. Dan lebih susahnya lagi kalau dulu kan masih menggunakan adat ya, adat sebagai alasan, nggak sesuai dengan adat masyarakat gitu ya. Perempuan jangan keluar malam karena nggak sesuai dengan adat. Perempuan tuh bagusnya ya kalau udah pukul 6 ya maghrib itu udah di rumah gitu, jangan keluar rumah sama bapaknya atau sama kakaknya gitu. Perempuan jangan keluar sendiri deh, pokoknya kayak gitu-gitulah ya. Nah, sekarang ini mengatasnamakan agama. Iya sih. Bahkan di sebagian tempat agama mengatasnamakan agama dan dilegitimasi dengan peraturan daerah, biasanya peraturan daerah, karena kan sejak tahun 99 itu kan kemudian ada otonomi daerah ya. Maka persepsi tentang situasi rasa aman, rasa sejahtera buat perempuan itu juga dipersepsikan di 54 provinsi dan 514 kabupaten. Betul. Nah, kontrol dari pusat ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah gitu, harus diakui. Kuat dan lemahnya ini kadang-kadang juga karena politik gitu. Karena ini kan harus memperhatikan ya, karena kewenangan ada di daerah, mau nggak mau pusat juga punya keterbatasan. Betul, tergantung daerahnya juga sih.